Iya, Mul. Memang benar. Dikritik itu memang sakit, Mul. Memang sakit. Tapi ada kok, Mul, yang lebih sakit daripada yang dikritik. Siapa coba? Hah? Siapa? Ya tukang kritik, Mul. Itu lebih sakit kalau kritikannya tidak didengarkan. Tapi ya, untung saja saya ini tukang kritik yang sabar, gak pernah marah-marah. Mul! Mulyono! Ya, buat apa tuh marah-marah? Oh, marah-marah itu nggak perlu. Mul! Jancok kamu, Mul! Kalian lihat sendiri toh, bagaimana pembantu saya si Mulyono itu memperlakukan saya. Sakit. Kadang saya berpikir, buat apa saya berteriak-teriak? Buat apa saya marah-marah? Terus-terusan mengkritik. Tapi saya pernah berpikir untuk berhenti mengkritik. Pernah itu. Tapi apesnya, kalau saya berhenti mengkritik sebentar saja, itu badan saya tuh rasanya pegel-pegel. 1 jam saya berhenti mengkritik sariawan. Semenit saya berhenti mengkritik bisulan. Ya. Memang mungkin begini resikonya menjadi tukang kritik. Saya sudah terlanjur dicap sebagai tukang kritik dan dinyinyirin banyak orang. Iya, saya tetap harus bertahan menjadi tukang kritik. Meskipun kalian mencoba membuang saya dari sejarah, meskipun kalian akan melupakan saya tahu itu. Saya tahu kalian akan melupakanku, kan? Melupakanku. Tak ada yang lebih sakit selain dilupakan oleh orang lain. Alangkah mengerikan. Penjarakan saya, bunuh saya. Mungkin itu lebih baik buat orang semacam saya. Mulyono, obat, air, mana air,
air. Tuan, Tuan. Jangan berisik. Tuan saya itu akhir-akhir ini memang sedang membingungkan, sedang gundah gulana. Iya sih, saking membingungkannya, saya jadi ikut-ikutan bingung. Tuan, ya gini loh, meskipun tuan saya seperti itu, tapi sebenarnya orangnya baik kok, baik banget sama saya. Saya ini sudah bekerja menjadi pembantu di rumahnya Tuan Raden Mas Suhi Kayatno Purwokerto ini, sudah turun-temurun dari bapak saya, bapaknya bapak saya, bapaknya bapak saya lagi, seterusnya sampai Cangga Wareng dekut gantung siur lah. Jadi ya apa namanya, ras saya itu jelas-jelas ras pembantu. DNA saya ini kalau dites membantu murni. Nah kalau gini ya, kalau misalnya saya itu disejajarkan dengan para raja-raja itu, ya nggak jauh beda kok. Ah bener nih ya, kalau misalnya ada Amangkurat 1 misalnya, Amangkurat 2, ya saya juga ada. Ya saya itu misalnya saya ini ya, apa namanya, kukusan misalnya. Kukusan toh itu loh yang buat masak. Iya, nanti anak saya namanya Kudapan. Pokoknya semua yang berbau dapur. Oh iya, saya ini pembantu kelas apa namanya, priayi. Kalau pembantu yang kelas bawah itu ya yang mereka yang disiksa di luar negeri. Pokoknya gini ya, saya itu sebagai pembantu memang harus memangku hayuning dapur. Gitu ya, memang kok tuan saya itu begitu orangnya. Ya kalau misalnya apa-apa, saya tuh biasa selalu dikritik. Mulyono, kamu itu kalau beres-beres yang benar, padahal sudah saya beresin kok, tapi tetap saja diomelin. Denger gak? Hah? Gak denger? Denger gak? Barusan tuan saya ngomongin suruh beres-beres. Loh, hebat toh, hebat. Tidur saja dia tuh ya bisa mengkritik. Itu kata mbah saya ini ya, kata mbah saya, Le Mulyono, tukang kritik itu tidak pernah bisa mati, selalu hidup dalam sejarah. Begitu, yaitu tuan saya. Hebatnya tuan saya seperti itu. Ya, kalian tuh bisa bayangkan saya itu seperti apa. Ya, tapi gini kok, saya tuh senang sekali kalau menjadi pembantunya Raden Mas Mikayatno ini. Beliau tuh orangnya hebat. Ya, pokoknya semacam wali lah, gitu. Ya toh. Tuan, tidak ada Tuan, tidak ada. Saya cuma ngobrol sama tamu kok Tuan. Apa? Surat? Tidak ada surat Tuan. Surat apa? Surat kawin? Hah? Surat gadaian? Surat apa Tuan? Tidak ada surat. WR Suratman juga tidak ada.
Nggak ada kok tuan, cuman tamu. Gila. Lama-lama tuan saya itu kayak Gus Dur, diajak ngomong malah mendengkur. Gini ya, kalau dilihat dari tampangnya tuan saya itu memang hebat. Ya kata kakek saya memang berbeda tuan saya ini. Ini ya, kakek saya pernah bilang bahwa dulu, zaman dulu sekali, zaman Yunani, Raden Mas Surikayatno ini namanya itu namanya itu Aristoteles. Kemudian turun menurun menjadi Raden Mas Surikayatno. Ya memang agak aneh sih ya, agak aneh. Kalaupun misalnya dibotak-batik kata itu nggak nyambung, jauh beda. Tapi memang begitu sejarah memang seperti itu, selalu dilebih-lebihkan, apalagi nyangkut tokoh. Ya biasanya kalau nyangkut tokoh itu dilebih-lebihkan. Tapi untung saja tuan saya ini orangnya low profile, bahkan sangat hebat. Dia dulu pernah ditawarin jadi presiden pertama, tapi dia tolak. Ya, coba bayangin kalau dia nggak menolak, kalau misalnya dia mau, terus misalnya terjadi acara resmi, terus kemudian dipanggil oleh MC-nya. Ini misalnya loh ya, misalnya begini. Kalau dibandingkan dengan presiden pertama kita, misalnya begini. Selamat datang, sambutlah presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Itu kan bagus toh ya. Sekarang bandingkan kalau misalnya tuan saya, ladies and gentlemen, kita sambut presiden pertama kita, su hi ka yat no. Itu kan jijik itu. Itu aduh nggak keren blas. Masa presiden kok namanya Kayat? Kayat rakyat. Loh kan? Malah bahaya loh. Malah berbau kiri-kirian gitu. Kayat rakyat. Aduh, bisa nanti dianggap paham kiri. Makanya beruntung kalau misalnya ya tuan saya itu tidak mau menjadi presiden pertama. Tuan, mau saya pijit tuan? Ya gini loh tuan ya. Enggak tuan, enggak, bukan gitu tuan, bukan. Ini kok tuan, saya cuma mengetes saja apa onderdilnya tuan itu masih bagus atau tidak. Enggak tuan, enggak bermaksud apa-apa. Ya. Loh, kamu ini ingin menghina Doromu toh? Oh, mul. Biar tua begini saya itu masih kuat, ya. Dari zaman Ken Dede sampai Ken Norton itu membuktikan keangkuhan saya. Masih jos saya itu, mul. Tolong air, mul. Ya, bawakan air. Sekalian tusuk giginya. Sana, ambil, tusuk giginya. Tuan, sudah saya siapin air minum, sudah semuanya. Tusuk gigi juga sudah, tapi tusuk gigi bekas yang kemarin. Bajikur, sial bener saya itu punya pembantu kayak kamu itu, mul. Aduh.
Awas kamu ya. Loh, Mul. Kamu ini mau dibilangin malah naik ke pohon. Mulyono, turun kamu, turun kamu, Mul. Ya, maaf loh ini. Ini Mulyono pembantu saya ini ya, bukan Mulyono yang lain. Memang susah. Dia itu kalau sudah terlanjur naik itu susah untuk turun. Tapi itu pembantu saya loh ya, pembantu saya bukan yang lain.